Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan saya Bu Arianti. Hari ini kita akan belajar mengenai satu mata pelajaran, yaitu praktek akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, di semester dasar ini nanti kalian akan fokus ke satu jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa terlebih dahulu, gitu ya. Nah, nanti kemudian akan dilanjutkan dengan jenis perusahaan yang lain, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur di semester 2 dan di kelas 12. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan. Nanti setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu bukti transaksi, gitu ya. Jadi pengertian dari bukti transaksi, dokumen sumber transaksi, dan dokumen pendukung transaksi pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis dari dokumen transaksi, baik itu dokumen sumber maupun dokumen pendukung dari perusahaan jasa. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, setelah mempelajari materi ini dan melakukan praktek nantinya, kalian diharapkan mampu menganalisis dan mengecek dokumen transaksi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung dari perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, di akhir pembelajaran nanti Ibu harapkan kalian bisa membuat, gitu ya, dokumen transaksi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung dari perusahaan jasa. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu perusahaan jasa, gitu ya. Jadi perusahaan jasa itu adalah suatu perusahaan yang kegiatan utama atau kegiatan pokoknya yaitu menyediakan jasa atau produk yang dihasilkan berupa jasa atau layanan yang disajikan kepada para konsumen. Memang dalam perusahaan jasa ini bentuk dari produknya itu tidak kelihatan karena hanya bersifat layanan, seperti itu. Nah, contoh dari perusahaan jasa itu sendiri, misalnya ada salon, kemudian bengkel, penjahit, kemudian mungkin bimbingan belajar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perusahaan jasa. Transaksi dalam akuntansi maka itu perlu dibuktikan dengan satu dokumen yang namanya bukti transaksi. Sebagai contoh, misalnya kita membeli alat tulis di toko. Nah, ketika kita membeli, maka kita akan memberikan sejumlah uang kepada penjual. Nah, apa yang kita dapatkan dari penjual? Kita akan mendapatkan barang yang kita perlukan, misalnya alat tulis. Nah, dari situ nanti penjual itu akan memberikan bukti transaksi berupa nota kontan misalnya, karena kita membelinya secara tunai. Nah, bukti transaksi itulah nantinya yang akan kita gunakan sebagai sumber pencatatan atau sumber penyusunan dalam laporan keuangan. Nah, bukti transaksi ini juga merupakan dokumen yang sah atau absah, gitu ya. Jadi dokumen yang menunjukkan bahwa transaksi yang kita lakukan itu sudah sah atau sudah tercatat dalam akuntansi. Nah, untuk dokumen transaksi itu ada dua jenis anak-anak, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal itu adalah dokumen yang sumbernya, kita lihat dari sumbernya adalah dokumen yang bersumber dari dalam perusahaan. Jadi dokumen itu dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan. Contohnya misalnya bukti memorial, ya. Jadi bukti memorial itu adalah bukti yang dokumen transaksi yang digunakan pencatatan dari internal perusahaan. Contohnya misalnya kita menghitung penyusutan aktiva tetap, seperti itu. Nah, dari bagian aktiva tetap itu akan mencatat pembukuan berapa jumlah aktiva tetap yang disusutkan. Kemudian dari perhitungan itu nanti
akan dibuat semacam bukti memorial yang ditujukan kepada bagian keuangan atau bagian penyusun laporan keuangan. Nah, bukti memorial itu nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan di bagian keuangan atau bagian akuntansi. Kemudian yang kedua ada lagi contohnya, yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu adalah bukti yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas secara tunai dari berbagai sumber. Contoh, misalnya kita menerima pinjaman dari bank, ya, maka kita akan membuat bukti transaksi yang bernama bukti penerimaan kas. Kemudian yang ketiga yaitu bukti pengeluaran kas. Contohnya, bukti pengeluaran kas itu adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas secara tunai dari berbagai sumber. Contoh, misalnya kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan secara tunai, atau misalnya kita mengeluarkan uang untuk membayar utang kepada pemasok. Itu semuanya akan kita buat dokumennya yang berupa bukti pengeluaran kas. Oke, kemudian yang selanjutnya, selain bukti internal, ada lagi yang disebut dengan bukti eksternal. Bukti eksternal itu adalah bukti transaksi yang berasal dari ekstern atau dibuat oleh pihak luar. Seperti itu. Jadi di sini ada bukti internal dan ada bukti internal dan bukti eksternal. Jadi tadi yang bukti internal itu yang berasal dari dalam, ya. Jadi tadi contohnya ini adalah bukti kas keluar, ada bukti kas masuk, dan ada bukti memorial. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalau yang bukti eksternal itu tadi Ibu menjelaskan, bukti eksternal itu adalah bukti yang berasal dari luar atau yang dibuat oleh pihak luar ditujukan kepada pihak perusahaan. Di sini contohnya yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi. Oke, apa itu kwitansi? Jadi kwitansi itu adalah bukti penerimaan uang secara tunai yang dibuat oleh pihak penerima uang. Secara mudahnya, contoh misalnya kalian membayar SPP ke sekolah, gitu ya. Kalian menyerahkan sejumlah uang ke bagian bendahara, kemudian bagian bendahara akan membuatkan bukti transaksi yang berupa kwitansi. Kwitansi itu nanti akan diserahkan oleh bendahara kepada kalian. Nah, kwitansi itu nanti akan dijadikan sebagai bukti pencatatan, baik itu di bagian bendahara atau keuangan, atau dipakai sebagai bukti pencatatan juga di tempat kalian sebagai bukti pembayaran dari sejumlah uang. Nah, di sini Ibu membawa contoh kwitansi. Kwitansi itu seperti ini, ya. Nah, jadi di sini ada tulisan judulnya kwitansi, kemudian sudah diterima dari siapa, jumlah uang berapa. Jangan lupa nanti kalian menulis jumlah yang terbilang dan jumlah yang tertulis. Kemudian ada tanggal dan tanda tangan. Nah, ini yang dibuat oleh penerima uang. Ini contoh kwitansi. Oke, kemudian yang kedua, contoh bukti transaksi ekstern itu adalah nota kontan. Nota kontan. Nah, ilustrasinya ini ketika misalnya kalian membeli barang di toko, membeli alat tulis, ya, membeli alat tulis, pensil misalnya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan struk, gitu ya. Karena pembayarannya tunai, kalian akan mendapatkan struk. Nah, struk itu yang kita sebut sebagai nota kontan. Jadi nota kontan itu adalah bukti transaksi pembelian, gitu ya, atau penjualan kalau dari pihak penjual barang secara tunai,
Seperti yang Ibu sampaikan tadi, misalnya beli pulpen gitu ya, kalian membelinya tunai, berarti nanti kalian akan mendapatkan bukti transaksi yang berupa nota kontan. Nah, contoh nota kontan seperti ini. Jadi di sini ada logo gitu ya, jadi perusahaannya, siapa yang menjual, kemudian ada tulisannya nota kontan, kemudian ada barang yang dijual itu apa saja mereknya, kemudian jenisnya, harganya, sampai totalnya. Kemudian yang terakhir itu ada bubuhan dari tanda tangan penjual. Seperti ini adalah nota kontan. Oke, kemudian bukti transaksi yang ketiga, bukti eksternal, itu contohnya adalah faktur pembelian. Nah, apa itu faktur pembelian? Jadi, faktur pembelian itu adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Contoh misalnya, kalian membeli barang secara kredit, berarti belum bayar ya. Beli HP misalnya secara kredit. Nah, nanti kalian akan mendapatkan bukti transaksi yang berupa faktur pembelian karena pembeliannya secara kredit. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh faktur pembelian. Jadi di sini ada nama perusahaan. Jadi ini adalah nama pembeli. Ya, di sini ada nama pembeli. Kemudian ada judulnya, faktur pembelian. Kemudian barang apa yang dibeli, jumlahnya, totalnya. Nah, kemudian yang paling bawah itu ada tanda tangan dan nama terang dari penjual dan bagian keuangan. Ini contoh dari faktur pembelian. Oke, untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu cek. Cek ya. Apa itu cek? Cek itu adalah bukti transaksi gitu ya, penarikan sejumlah uang kepada bank atas seseorang yang namanya tercantum dalam cek tersebut gitu. Jadi misalnya saya menerima pelunasan piutang dari seorang pelanggan gitu ya. Nah, karena pelunasan piutang itu tidak dibayarkan secara tunai, jadi pelanggan hanya membuatkan secari kertas yang itu adalah cek, di mana di situ tertulis perintah kepada bank untuk menarik sejumlah uang kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek. Jadi dalam cek itu akan tercantum saya sebagai pihak perusahaan untuk mengambil sejumlah uang kepada bank yang sudah ditunjuk. Nah, contoh dari cek itu seperti ini. Jadi di sini dari Bank BCA, ya, jumlah yang bisa ditarik adalah 2 miliar rupiah. Nah, di situ 2 miliar 700 juta rupiah. Nah, di situ nanti kita bisa menarik gitu ya uang tersebut. Di sini tertulis atas nama Bapak Lumaksono Trisarjono. Itu adalah pihak yang menerima uang atau yang berhak untuk menarik uang tersebut di Bank BCA. Ini adalah contoh cek. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah biliet giro. Nah, ini bukti transaksi yang sama-sama melibatkan bank anak-anak. Jadi bedanya kalau yang cek tadi kan bukti transaksi penarikan uang ya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Kalau biliet giro itu adalah bukti transaksi pemindahan dari sejumlah uang kepada nasabah yang namanya tercantum dalam biliet giro tersebut. Jadi bahasa umumnya atau bahasa mudahnya itu seperti transfer gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau mentransfer sejumlah uang gitu ya kepada saudara kalian atau mungkin orang tua kalian mentransfer sejumlah uang kepada kalian, baik itu sesama bank ataupun lintas bank, itu nanti bukti transaksinya disebut sebagai atau dikenal dengan istilah biliet giro. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada Bank Sentral Asia gitu ya. Jadi ada pemindahan buku atau pemindahan rekening Rp2.389 dari Mitra Media CV. Seperti itu. Ini adalah contoh biliet giro.
Nah, untuk bukti transaksi ekstern yang terakhir itu adalah bukti setoran bank. Ini juga ada kaitannya dengan bank anak-anak. Jadi bukti setoran bank itu adalah bukti transaksi penyetoran jumlah uang dari nasabah kepada bank yang bersangkutan. Jadi misalnya kita menabung gitu ya di bank BCA atau bank BNI gitu. Nah, kita menyetorkan uang, kemudian nanti kita akan mendapatkan bukti setoran bank dari uang yang sudah kita setorkan. Nah, di situ juga nanti akan tercatat di buku tabungan kita. Seperti itu. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan materi mengenai bukti transaksi, dokumen transaksi, dan dokumen pendukung dari perusahaan jasa. Ibu harapkan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dan bisa mempelajari kembali nanti di rumah. Kalian mungkin juga bisa browsing contoh-contoh dari bukti-bukti transaksi, karena jenisnya itu macam-macam, tidak hanya ini ya anak-anak. Jadi kalian nanti variasinya itu banyak sekali gitu ya, dan itu tergantung dari perusahaan yang membuat. Jadi untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian nanti bisa browsing secara mandiri dari internet. Demikian dari Bu Ari materi yang kita sampaikan hari ini. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.